Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan kehendaknya, acara Wigro edisi 8 ini dapat terlaksana. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Direksi, narasumber, serta seluruh sivitas hospitalia RSIP Harapan Kita yang hadir dalam ruang virtual pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rita Yuliani dari Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan. Saat ini saya bertugas di Subtim Kerja Pendidikan yang sehari-hari mengelola penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan kebutuhan pendidikan, pelaksanaan, monitoring evaluasi pendidikan, pemanfaatan simulation center, hingga penyusunan kurikulum pelatihan. Senang sekali bisa mendampingi Bapak Ibu dalam Bigro hari ini. Suatu program yang dirancang sebagai ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM RSHB Harapan Kita. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan pelayanan kesehatan, kita seringkali berfokus kepada bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien maupun bekerja sama dengan tim. Namun, semua itu berawal dari satu hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana kita mengenal, mengelola, dan memimpin diri kita sendiri. Melalui tema Growing from the Inside Out, kita diajak untuk memahami bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan atau pencapaian, tetapi juga oleh kekuatan karakter, kesadaran diri, pola pikir, serta kemampuan untuk terus berkembang dari dalam diri kita sendiri. Sebelum masuki sesi materi, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita hari ini. Narasumber kita adalah Bunda Kurnia Widiatuti, yang akrab disapa dengan Bunda. Beliau adalah seorang trainer pengembangan diri dan organisasi, praktisi kesehatan mental, serta fasilitator yang telah berpengalaman memberikan pelatihan di berbagai instansi dan organisasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan paparan inspiratif mengenai bagaimana kita dapat menumbuhkan kepemimpinan yang dimulai dari diri sendiri, membangun kesadaran diri, serta mengembangkan potensi yang kita miliki agar kita mampu bertumbuh secara berkelanjutan. Mari kita sambut Bunda Kurnia Widiatuti. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ja'ala rasulahu bil huda wa din haq yuzrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik alaihi wasallim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu untuk sama-sama belajar, bertumbuh, dan akhirnya bisa mengembangkan apa yang Allah berikan kepada kita tentang kemampuan diri kita. Mungkin lebih tepatnya pertemuan hari ini adalah pertemuan tentang bagaimana kita mentadaburi diri kita atau menggali apa-apa yang sebetulnya sudah Allah berikan dan ciptakan, dan semua perangkat itu sangat lengkap ada dalam diri kita. Ya, mungkin izin panitia boleh men-share materi saya ya, dan kita akan lihat terlebih dahulu kita akan sedikit bermain gitu ya tentang membuka paradigma kita dalam berpikir tentang kehidupan. Ya. Saya kasih judulnya adalah menemukan kemilau diri dari dalam ya, atau growing from inside out. Boleh diklik berikutnya, kita akan mulai main. Bapak dan Ibu lihat ya, ada gambar di sini, boleh aktif buka mikrofonnya. Kalau kita sedang naik permainan ini, apa nama permainannya ya? Roller coaster ya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh orang yang lagi naik roller coaster? Boleh di chat, boleh ngomong. Dan apa yang mesti dilakukan ketika kita sedang berada di sebuah permainan yang bernama roller coaster? Kira-kira apa Bu, Pak? Takut Bunda. Takut, serem, Serem.
pengen apa berteriak biasanya ya, deg-degan luar biasa. Dan yang biasa kita lakukan adalah pegangan gitu ya, pegangan seerat mungkin. Apalagi kalau posisinya sedang berada terbalik seperti ini. Nah, seringkali kita itu sebetulnya hidup berada di ruang roller coaster ya, yaitu penuh dengan persoalan hidup yang berat, penuh masalah, yang rasanya kita pengen teriak gitu. Bahkan pengen menumpahkan seluruh apa yang kita rasakan. Dan ketika orang main roller coaster, biasanya kita akan bilang, cepetan berhenti gitu. Kapan berakhirnya gitu. Ya Allah, lama banget gitu. Padahal main roller coaster itu biasanya itu cuma 5 menit ya. Nggak akan sampai berjam-jam orang tuh berada di roller coaster. Dari hasil penelitian itu sampai ada yang mengatakan bahwa kalau lagi naik roller coaster, maka disarankan untuk berteriak. Karena kalau nggak berteriak itu bisa mengalami pecah pembuluh darah ya. Jadi kalau coba nahan-nahan itu buat orang yang rentan dia mudah sekali untuk pecah pembuluh darah dan di otak terutama ya karena saking ketakutannya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa roller coaster cuma sebentar. Jadi apabila kita berada dalam sebuah ruang permainan seperti ini, di dalam kehidupan juga begitu. Kita sering diuji dengan persoalan yang berat, beban yang sangat tidak sanggup untuk kita lakukan, maka sangat disarankan untuk berteriak. Berteriak ke siapa? Bisa berteriak kepada manusia yang dianggap lebih kita hormati untuk bisa mendapatkan jawaban yang bijaksana atas masalah kita. Bisa juga kita mencari orang yang lebih berpengalaman daripada kita supaya kita bisa mendapatkan pelajaran lebih awal sebelum apa-apa yang berat itu bisa terlewati. Atau yang paling enak itu berteriak kepada Allah, kepada Tuhan kita, berdoa, lalu kemudian sampaikan apapun yang kita rasakan. Dan yang perlu kita juga ingat bahwa permainan roller coaster itu cuma sebentar. Sama, masalah hidup itu juga yang berat cuma sebentar. Maka sikapilah bahwa semua ini akan berakhir dengan cepat ya. Insya Allah kalau kita bisa memandang hidup dengan cara seperti orang naik roller coaster, hidup kita menjadi lebih ringan. Ya, boleh klik yang kedua gitu ya. Ini adalah gambar biang lala ya, biang lala. Posisi terbaik ada di mana? Yang paling enak kalau naik biang lala? Di atas, Bunda. Di Paling atas. atas. Kita semua sepakat biasanya paling banyak jawabannya kalau saya tanyakan di atas. Kenapa? Karena kita suka suka pemandangan yang lebih luas, apalagi kalau lihat dari atas. Semua yang nampak di bawah itu menjadi kecil dan kita bisa lihat view yang lebih lebar, bahkan bisa mengetahui tempat-tempat yang tidak nampak kalau kita sedang berada di darat. Tempat atas itu tempat yang paling enak. Nah, apabila kita terjemahkan dengan keadaan kita, orang yang ada di atas itu seperti orang yang sedang mendapatkan jabatan atau amanah yang tinggi, amanah yang banyak, amanah yang berharga, amanah yang semua orang menginginkan berada di posisi itu. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba ternyata biang lala ini ya mengalami kerusakan, lalu ada pengumuman, ya, maaf Bapak dan Ibu yang menjadi ya, penumpang di wahana biang lala, mohon maaf ya, kami mengalami kerusakan mesin ya, harap bersabar ya. Mungkin yang lagi di atas tiba-tiba akan berteriak dan mulai panik gitu. Yang ada di bawah mah enak tinggal turun aja. Yang ada di samping juga agak panik, tapi yang paling panik pasti yang paling atas ya. Nah, ini adalah kondisi yang kalau misalkan tiba-tiba ada pengumuman, mohon maaf bahwa alatnya baru bisa diperbaiki sampai 2 hari. Ya, pasti yang paling atas lebih panik lagi. Ya, karena bagaimana mungkin dia bisa bertahan di puncak tertinggi dan itu dia harus menunggu sampai 2 hari. Mau nggak mau dia harus siap dievakuasi dengan cara apapun. Entah itu naik flying fox, entah itu naik helikopter, entah itu naik tangganya eh, pemadam kebakaran gitu, kita minta untuk supaya dia selamatkan kita, pokoknya evakuasi dengan cara apapun kita siap. Nah, demikian pula dalam hidup kita, bahwa kita harus siap bahwa suatu saat nanti posisi itu akan berputar. Ada kalanya kita berada di puncak, ada kalanya sedang ada di puncak, tiba-tiba Allah paksa untuk turun. Maka sikap kita adalah siaplah selalu untuk dievakuasi dalam kondisi apapun. Menjadi orang yang siap diselamatkan. Kadangkala berada di puncak teratas itu belum tentu tempat yang paling aman, tapi siap untuk diselamatkan oleh Allah untuk mengikuti proses turunnya itu menjadi sesuatu yang bagi kita tuh udahlah gitu ya, ini pertolongan Allah,
yang menyelamatkan posisi kita. Nah, ini cara kedua yang patut untuk kita rekam dalam hidup kita. Oh, kalau kita lagi punya jabatan, lagi punya kepentingan, maka siap-siap suatu saat nanti itu bisa jadi turun paksa atau suatu saat nanti hanya bergulir saja. Ya, yang ada di bawah juga sabar, karena sebentar lagi juga Anda akan naik ke atas bersama perjalanan waktu. Itu gambar yang kedua. Mari kita lihat gambar yang ketiga. Ya. Nah, ini gambar yang ketiga ya. Permainan ontang anting ya. Ada orang yang naik ontang anting itu kan, ontang anting itu kan serem banget sebetulnya ya. Kalau kita lihat kayak gini sih kayaknya nggak serem. Tapi kalau yang pernah main yoyo, yoyo tuh kalau lagi diputer secara horizontal itu seremnya luar biasa karena seperti momental. Apalagi kalau kena kena jidat ya atau kena kepala kita itu jeduknya luar biasa sakit banget, bisa benjol. Jadi memang lepasnya sebuah benda ya, ada gerakan sentrifugal kalau dalam ilmu fisika, itu seperti kita mau terpental. Demikian pula orang yang sedang naik otak anding. Dia itu kayak mau dilempar gitu ya dari muka bumi. Dan itu suatu yang nggak aman. Nah, kebayang nggak orang lagi main ontang anting, lagi tegang-tegang gitu, di depannya ada orang yang lagi foto-foto dengan ceria. Ya, biasanya bagi orang yang lagi punya masalah gitu, kita gambarin kehidupan kita hari ini, bahwa kalau orang lagi punya masalah, biasanya tuh nggak terima kalau ada orang di sekitarnya tuh senang sendiri gitu. Dia ngerasa jadi orang yang paling menderita gitu. Kok lo bisa sih gitu, bahagia di atas penderitaan gue gitu. Lo masih bisa ketawa ya, masih bisa ngopi-ngopi, masih bisa happy-happy, belanja-belanja. Lo nggak tahu gue tuh lagi punya masalah yang berat, beban yang berat gitu. Kenapa? Karena kita memandangnya dari ruang yang bernama ontang-anting. Coba kalau kita melihat dari sisi orang yang lagi ketawa. Bisa jadi orang yang lagi ketawa ini adalah orang yang baru saja turun dari ontang-anting. Sehingga mereka happy gitu ya. Akhirnya aku bisa keluar juga dari permainan ini gitu ya. Aku tuh udah ngerasain gitu. Jadi kalau kita sedang hidup dalam penuh dengan masalah, penuh dengan hambatan, seperti tekanan mental, maka jangan cuma sibuk ngelihat sudut pandang dari sudut pandang kita. Coba lihat dari sudut pandang orang lain. Bisa jadi orang lain tuh bisa tersenyum, bahkan kayak enjoy aja. Kalau kita curhat, kok lu kayak nggak punya rasa sih? Gua lagi curhat, malah anteng-anteng aja. Bisa jadi orang itu sudah selesai dengan masalah tersebut ya. Jadi kalau buat saya tuh, kalau kita sedang punya masalah, cobalah mengubah tragedi itu bisa menjadi komedi gitu. Dulu mungkin masalah buat kita, tapi sekarang kita malah ngetawain masalah kita di masa lalu. Nah, ini adalah gambar tentang orang yang sudah selesai menjadikan masalahnya yang tadinya tragedi berubah menjadi komedi. Menertawakan gitu kebodohan kita di masa lalu yang mungkin kurang ilmu gitu ya. Ini gambar yang berikutnya boleh diklik ya. Nah, di gambar yang ini permainan carousel ya atau eh, komedi putar, komedi putar. Pengalaman apa yang dirasakan di sini? Pasti pengalaman yang rileks, damai, ada musiknya yang menenangkan gitu. Ya, kita pasti suka kalau ada di permainan seperti ini. Tapi yang biasanya main di sini siapa? Yang biasa main di sini adalah anak kecil gitu. Jadi hidup itu kalau pengen santai, pengen enak, pengen gampang-gampang aja, nggak ada masalah, jadi aja anak kecil. Selama kita sudah menjadi orang dewasa, maka bersiaplah untuk menghadapi berbagai macam permainan yang ada di muka bumi ini. Kalau cuma pengen santai, bolehlah sesekali kita berada di ruang yang bernama karusel ini untuk menenangkan diri kita, ya, relax gitu. Oke, boleh klik yang berikutnya. Nah, ini adalah gambaran orang yang rekreasi gitu ya. Rekreasi, kita lihat mereka bahagia, kita lihat mereka saling merangkul penuh cinta dan ini kebahagiaan yang luar biasa. Dan bagi mereka duduk di padang rumput gitu, kemudian dengan bawa makanan, kumpul bersama anak, ini sudah kebahagiaan yang paling indah gitu. Nah, ternyata boleh diklik yang berikutnya. Kita semua ternyata berada di tempat yang sama, yaitu dunia fantasi. Dunia fantasi. Setiap orang di muka bumi ini ternyata seperti sedang bermain gitu ya, bermain di tempat yang berbeda-beda. Ada orang yang sibuk dengan roller coasternya. Bahkan udah tahu roller coaster itu nyeremin, turun dia balik lagi. Udah tahu itu mengancam kehidupannya, turun dia senang sedikit dia naik lagi. Ya, jadi dalam pernyataan mengatakan kalau kita sampai naik roller coaster,
5 kali berturut-turut, maka kita bisa betul-betul mengalami gangguan jantung gitu ya. Jantung kita tuh bisa debarannya luar biasa dan akhirnya bisa jadi henti jantung. Makanya nggak disaranin orang tuh naik roller coaster sampai berulang-ulang. Kalau bisa udah sekali udah aja cari permainan yang lain. Jangan terus-terusan di situ. Ini seperti orang yang udah tahu bahwa kalau kita melakukan kesalahan yang sama dan itu dengan berulang-ulang maka Anda akan mengalami kerusakan gitu ya, kerusakan mental, kerusakan kehidupan, kerusakan tatanan berkeluarga ya, berteman, bahkan pekerjaan. Jadi jangan pernah lakukan kesalahan yang sama. Misalkan terbiasa pinjol gitu. Udah tahu pinjol itu menjerat, masih lagi solusi berikutnya adalah nyari pinjol yang lebih besar ya dengan platform yang berbeda ya dengan lembaga-lembaga perbankan yang berbeda. Dan ternyata kita sampai punya 5 pinjol, makanya banyak yang bunuh diri gitu. Kenapa? Karena seperti orang yang pecah pembuluh darah, jantungnya mengalami henti jantung. Jadi dunia itu adalah dufan ya, dunia fantasi. Kalau dalam Islam dikenal dengan istilah ad-dunya'u laibun walahun. Dunia itu cuma permainan dan senda gurau. Gitu. Dunia itu cuma permainan dan senda gurau. Maka cara yang paling efektif adalah ya udah kita mainkan dengan baik apa-apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Dalam masalah besar atau dalam masalah yang biasa aja, namanya juga permainan. Kita anggap enjoy aja. Nah tadi di bagian akhir kan ada gambar orang yang sedang duduk-duduk gitu ya dengan keluarganya di sebuah tempat rumput yang nyaman juga bagi mereka. Bisa jadi mereka ini juga orang yang berada di Dufan, tapi mereka nggak punya uang untuk masuk ke wahananya. Mereka cuma ada di bagian ancolnya aja. Jadi cuma nyaksiin dari luar. Orang-orang yang lagi berteriak-teriak, orang-orang yang kayaknya lagi happy banget di dalam. Dan ternyata mereka nggak kehilangan kebahagiaan. Kadangkala hidup itu juga bisa kita nikmati setenang itu gitu. Tanpa perlu merasakan wahana, ya, tanpa perlu mengeluarkan biaya, bahkan tidak perlu iri dengan orang-orang yang mampu gitu untuk masuk ke dalamnya. Jadi insya Allah kita akan lebih rileks gitu ya ketika memandang dunia itu cuma dufan, dunia fantasi, laibun walahun cuma permainan dan senda gurau saja. Nah, bagaimana cara kita merasa ringan dalam memandang bahwa hidup itu ada cuma dunia fantasi? Kita klik berikutnya. Ya. Agar hidup selalu nyaman dan kita bisa terus happy, ya kalau yang kenal pasti kenal semua ya Dokter Gia Pratama. Waktu itu di podcastnya Raditya Dika ditanya, dokter kayak dokter paling damai deh katanya. Apa jawaban Dokter Gia? Dia bilang, bukan cuma damai bang, saya itu super 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 damai. Dia bilang, kok bisa sih menjadi orang yang super damai kayak gitu? Apa rahasianya? Lalu dia bilang bahwa kalau kita hitung dari rata-rata umur laki-laki ya, maka rata-rata umur laki-laki itu paling lama hidup 80 tahun. 80 tahun itu sama seperti orang yang bumi mengelilingi matahari kan 365 hari atau 1 tahun. Berarti baru 80 putaran dia udah meninggal gitu ya, udah nggak ada hidupnya. Nah, kalau kita dikasih umur oleh Allah cuman 50 tahun, berarti baru 50 kali muter. Kita tuh nggak pernah ada jarang ada manusia yang umurnya bisa sampai ratusan tahun kecuali masa-masa kenabian dulu. Sampai 900 tahun berarti kan muter 900 kali itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita tuh paling muternya tuh paling maksimal 100, 102, 120 kalau ada 20 120 kali muter. Berarti kan hidup kita tuh sangat bergantung dari putaran bumi mengelilingi matahari. Nah, mari kita bandingkan kalau ternyata tatanan tata surya kita yang seperti ini muterin pusat galaksi Milky Way. Ini kita belum sampai ke Andromeda. Kita masih main-main di galaksi kita sendiri. Ternyata kita butuh waktu sekitar 250 juta tahun untuk bisa sampai berputar. Berarti selama kita hidup di dunia hari ini belum pernah ada satupun manusia bahkan seorang nabi gitu ya yang pernah hidupnya itu muterin galaksi kita. Jadi kalau kita bergerak tuh bergeraknya seperti ya 0,0025 gitu derajat mati gitu. Metong, meninggoy kalau kata anak-anak zaman sekarang. Belum juga ngapa-ngapain udah meninggal. Jadi akhirnya dengan cara pandang melihat semesta, kita akhir bisa berpikir bahwa persoalan hidup, perasaan kesel, perasaan marah, perasaan gak suka, gak menerima keadaan di masa lalu, sesuatu yang sebetulnya cuma terjadi sebentar sekali. Maka buatlah hidup kita itu selalu bahagia gitu ya dengan cara memandang ini ya. Bagaimana caranya? Boleh diklik berikutnya. Ini resep yang saya dapatkan dari
dokter ya, Dokter Agus Rahmadi yang menemukan Al-Quran medis ya. Beliau menyusun dengan rapi bersama timnya bagaimana sebuah Al-Quran medis itu sampai bisa menjadi sebuah karya ya. Di situ dicantumkan bukti-bukti penelitian terkait Al-Quran, termasuk beliau sendiri disertasi doktornya aja mengambil tema dengan bersahabat dengan kuman gitu. Bagaimana dia menyaksikan keajaiban Al-Quran. Nah, salah satunya adalah ini yang diajarin ya, saya beli buku beliau tentang food and life-nya, bahwa hampir semua resep segala macam penyakit itu dia selalu mencantumkan tulisan kalau kita ingin selalu bahagia, maka biasakanlah melakukan terapi dengan cara 20 hitungan 20 kali sehari. Bagaimana cara senyum kayak gini, kayak gambar ini. Senyum, kita hitung. Coba mari praktekin kalau bisa nih. Ya senyum, kita hitung sampai 20 kali giginya kelihatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh gitu. 20 hitungan sebanyak 20 kali sehari. Kayaknya kita bakal happy terus sih gitu. Ya, bisa lagi bekerja, senyum aja terus. Ada pasien, senyum aja terus. Lihat bayi, senyum aja terus gitu ya. Lihat apapun yang bikin kesel, gue langsung senyum aja. Sebanyak berapa kali? 20 kali. Ya, sepanjang 20 kali dalam sehari itu kita lakukan, kayaknya kita tidak akan pernah merasakan sedih, marah, kesel. Ya, kita akan cepat memilih untuk tersenyum. Ini terapi yang sederhana, simple, tapi akan mempengaruhi seluruh kerja organ kita. Keren banget gitu ya teori ini. Boleh kita klik yang berikutnya. Nah, saya akan berbagi tentang kita akan memandang hidup itu mind, body, and soul ya dari sudut pandang itu ya MBS, karena saya pernah latihan ini bersama para ahli quantum healing. Ya, kalau saya memandangnya dari sudut pandang ilmu fisika kuantum. Jadi bukan dari sisi biologi atau sisi pandangan dunia kedokteran. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya dan bisa selaras ya dengan apa yang ada di dunia medis gitu. Mari kita lihat kenapa kita harus grow up gitu. Bahwa tubuh kita, diri kita itu harus terus bertumbuh. Ya, ada sebuah analogi dari rahasia telur menetasnya. Jika sebuah telur pecah akibat kekuatan dari luar, ada manusia yang memecahkan, maka kehidupan di dalamnya akan berakhir. Nah, seperti telur yang sudah pecah gitu. Ya, yang paling enak jadi telur ceplok atau telur dadar kan gitu. Karena apa? Kekuatan pecahnya itu datang dari luar. Tapi jika telur pecah akibat kekuatan dari dalam, maka sebuah kehidupan baru telah dimulai. Jadi memang dengan analogi sesederhana ini, kita bisa mengubah dunia. Apa yang ada di ruang mikrokosmik dalam badan kita, badan kita kan sebetulnya kayak hamparan planet-planet ya. Kalau dibelah-belah menjadi kecil tuh, ya bentuknya sudah susunan atom, dan atomnya itu elektronnya udah muter-muter bertawaf. Kalau dipecah lagi menjadi kecil, kalau dalam dunia fisika disebutnya quark ya, ruang energi yang sudah tidak nampak, tapi diyakini di sana ada ruang tawaf ya, ruang berputarnya semesta yang kecil itu ada di dalamnya. Kalau orang Cina itu menangkapnya partikel terkecil di muka bumi ini adalah Tao gitu ya, Tao dibilangnya, sesuatu yang udah nggak bisa disebutin lagi. Kalau dalam Islam disebutnya jarrah gitu, atom yang super kecil, lebih kecil dari atom yang kita kenal dengan istilah elektron, proton gitu. Jadi ada ruang yang lebih kecil lagi. Nah itu semua adalah unsur mikrokosmik. Nah mikrokosmik ini bisa mengubah apa yang bersifat makrokosmik, yaitu apa yang ada di luar diri kita. Bisa mengubah semesta, bahkan menggerakkan energi alam semesta untuk terus bergerak, yang ada hanyalah kebaikan demi kebaikan. Maka cara mengubah yang ada di luar, ubahlah apa yang ada di dalam. Itulah cara paling efektif gitu. Ya, kita lihat ya, bagaimanakah caranya. Yang pertama, boleh diklik berikutnya. Nah, yang pertama adalah yuk kita beresin isi pikiran dan hati kita. Kalau kita punya motor mogok, gitu ya, maka solusinya itu bukan dengan nyuci motor itu, gitu. Ya, membuat glowing motornya gitu. Berpura-pura di depan orang bahwa kita tuh is okay, aku baik-baik saja gitu. Atau kita cat jadi baru gitu. Ya, motor mogok dicat, udah deh rubah warnanya. Kemarin biru jadi pink aja sekarang gitu. Padahal tetap aja di motor yang mogok.
Nah, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ngerasa diri kita tuh lagi nggak baik-baik aja, kita tuh nggak mau berteriak, kita nggak mau ngomong, bahkan kita nggak mau mengakui depan orang lain. Kita selalu bilang bahwa I'm is okay, saya itu sangat baik-baik aja. Pokoknya lo nggak usah khawatir, padahal kita lagi stres. Bahkan sebagian orang sampai bilang gini, dia selalu bilang aku tuh happy terus. Dia nggak tahu aja kalau aku tuh banyak menangis gitu. Depan temennya dia bisa tertawa, tapi kalau dia sudah masuk kamar mandi, dia pulang ke rumah, dia menangis dan menjerit gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kamuflase. Berarti perlu ada yang diberesin ya dari pikiran kita. Banyak orang yang nggak mau orang lain terlibat jauh tentang persoalan kita sampai akhirnya jaim gitu ya, jaim. Dan ini nggak ada gunanya karena nggak akan menjadi solusi terbaik. Gitu. Caranya adalah kalau punya motor mogok, yang pertama dicek adalah bahan bakarnya. Jangan-jangan bahan bakarnya kurang, ya habis sampai jadi kering. Ya, atau yang kedua dengan cara pergi ke bengkel, diperbaiki, dicari sumber penyakit dan masalahnya. Nah, seperti itulah cara kita memandang diri kita, bahwa apa yang ada dalam pikiran kita bisa jadi yang membuat kita mentok kalau punya masalah adalah karena kurangnya ilmu gitu. Saya dari muda gitu ya, kalau lagi punya masalah dulu selalu carinya buku gitu. Dan kita sama-sama bilang nih, saya dan Abi suka bilang, Bi, kok kita gagal ya dalam usaha? Jangan-jangan kita kurang ilmu. Yuk pergi ke toko buku. Kita cari buku, lalu kita temukan cara kita keluar dari masalah gitu ya. Saya pernah dapat buku ya berjudul Co-incorporation gitu ya, Co-ing ya tulisannya Co-in. Jadi itu buku yang membuat saya terbuka dalam memandang mengelola sebuah usaha ya. Bahwa ternyata usaha itu bisa diselesaikan. Masalah-masalah kebangkrutan ekonomi bisa diselesaikan dengan cara menambah ilmu. Pertama, tanya sama orang yang lebih berpengalaman. Yang kedua, ternyata adalah bangunlah di pagi hari, jangan buat kekacauan gitu ya. Jadi jangan pernah ada kekacauan di pagi hari ya. Entah cucian piring numpuk, entah kaos kaki yang hilang, sisir ada di mana, ya Allah kunci motor lupa, itu namanya kekacauan. Dimulai dari situ, lalu kemudian disitu disarankan apa? Membereskan bagian-bagian dari rumah kita setiap hari. Sudut mana yang berantakan, rapihkan gitu dan tertibkan. Lalu selalu membuat perubahan-perubahan kecil dari hidup kita dan pada akhirnya selalu mengevaluasi apa sebetulnya yang perlu kita perbaiki. Nah, saya merasa bahwa konsep 5 jalan sukses itu menjadi energi besar buat saya untuk bangkit ya. Ya udah sekarang kalau punya masalah tuh langsung yang dicari, jangan-jangan belum beberes rumah nih gitu ya. Jangan-jangan rumahnya belum dirapihin nih gitu. Karena ada seorang sahabat bertanya pada Ali bin Abi Thalib ya. Ali, kenapa ya hidup aku kok miskin banget? Padahal aku udah banyak berusaha. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, kamu rajin sholat malam nggak? Rajin. Kamu rajin sholat duha? Rajin. Sholat sunnah? Rajin. Berbakti kepada orang tua? Rajin. Nah, sampai pada akhirnya Ali bertanya, apakah kamu selalu menyimpan sampah di rumahmu sampai malam hari tiba? Dan terus gitu sampai hari-hari esoknya. Apa jawaban sahabat? Iya. Gitu. Jadi orang yang senang menumpuk sampah ya, saya menyebutnya nggak mau ngerapihin rumah lah ya, bahasa gampang nggak mau beberes rumah, itu akan menjadi sumber masalah dalam hidup kita. Pasti kemungkinan besar hidup kita itu mogok gitu ya, berhenti, berputar, kebahagiaan hilang, itu karena ternyata apa yang di dekat kita itu tidak kita perlakukan dengan ramah. Maka tugas kita apa nih? Ke bengkel, benerin bagian-bagian yang nggak beres gitu. Kadangkala kita perlu menambah tempat sampah baru supaya rumah kita jadi bersih. Kadangkala kita perlu menambah lemari baru supaya pakaian-pakaian tertata. Kadangkala kita perlu memasang paku hanya untuk meletakkan yang namanya kunci motor, kunci mobil gitu. Kan itu solusi. Setiap benda di rumah kita butuh rumah katanya, butuh ruang. Jadi kadangkala rumah berantakan, hidup tidak tertata, itu penyebabnya adalah karena kita tidak menyediakan rumah bagi benda-benda yang ada di rumah kita. Gitu. Nah, sejak saya berpikir bahwa ilmu sederhana ini mampu mengubah, ternyata persoalan kehidupan yang berat kok selesai dengan sendirinya, padahal nggak diapa-apain. Gitu. Ini ya keajaibannya. Oke, kita lihat teorinya. Seperti apa sebetulnya? Klik berikutnya. Jadi otak kita itu ya ada tempat ruang penyimpanan di mana apapun yang terjadi bisa disimpan. Tapi meskipun demikian, kemampuan otak yang luar biasa kan seperti 2000 komputer ya otak kita tuh dengan kapasitas
500 gigabyte gitu ya setiap komputernya, berarti ada sekitar lebih dari 100 tera gitu ya di dalam 100.000 tera dalam otak kita kemampuan penyimpanan datanya. Tapi meskipun bisa menyimpan sebanyak itu, otak tetap gampang lupa gitu ya. Setiap kita nggak ada yang bisa mengenang masa bayi kita gitu lagi merangkak, inget nggak? Nggak ada yang inget. Kenapa? Karena Allah buat otak kita itu hanya mengingat pada hal-hal yang sifatnya kuat ingatannya, peristiwanya juga mengakar, biasanya bisa mudah untuk disimpan dengan baik. Nah, itu ruang main kita. Jadi kalau hidup itu nggak pernah mau berubah cara berpikirnya, selalu mikir yang jelek-jelek, lama-lama dia akan mengubah diri. Kalau dalam dunia fisika kuantum tuh, apa yang kita pikirkan tuh akan bergerak menjadi skalar energi. Ya, digambarnya kurang lebih kayak gini supaya menggambarkan gampangnya apa yang kita pikirkan itu. Nah, apa tuh skalar energi? Yaitu Pengennya ngasih dia yang melesatnya kali ini. apa yang kita pikirkan itu keluar ke alam semesta. Ya. Makanya disebutnya energy follow your mind. Energi itu mengikuti apa yang engkau pikirkan. Kalau bangun tidur udah ngebayangin capek banget, udah deh bakal berantakan di kerjaan di kantor, ngeselin banget. Ya maka sepanjang hari dalam hidup kita akan menjumpai peristiwa yang mengesalkan. Tapi kalau bangun tidur kita bilang hari ini hari yang bahagia, hari ini sebentar lagi hari yang keberuntungan, ya kita akan dapat lucky draw terus gitu, kita akan dapat rezeki dari tempat yang tak disangka-sangka. Hari ini aku cuma mau tersenyum aja, pokoknya semua orang akan ngajak aku tersenyum. Maka ketika skalar itu dilepaskan dari tubuh kita, hidup dengan cara yang enjoy gitu, ya udah semua alam itu dipenuhi dengan energi kebaikan-kebaikan. Ya, ini enaknya gitu kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita rubah dari diri kita dari apa yang kita pikirkan. Ya, boleh klik yang berikutnya. Nah, ini adalah gambar untuk masuk ke ruang yang kita sebut nanti mind body, gitu ya, badan kita. Ternyata apa yang ada di badan kita itu adalah gambaran letak energi tubuh kita. Jadi nih ada gambar orang memikul tanda tanya gitu ya. Ada begitu banyak beban pertanyaan dalam hidupku gitu ya. Dan aku nggak tahu kapan ada jawabannya gitu ya. Kita adalah orang yang seperti itu. Nah rupanya kalau dalam dunia fisika kuantum, hidup itu tuh harusnya adanya di now ya sebelah kanan. Adanya di saat ini, sekarang. Nah, yang membuat kita tidak menemukan jawaban akan masa depan adalah karena kita punya sistem energi yang menolak hari ini. Kalau menolak hari itu kayak badan yang tuh miring-miring gitu, miring gitu ya, aduh gitu karena menolak nggak mau ya Allah, nggak mau ya Allah, nggak mau hidup yang kayak begini, nggak bersyukur dengan pekerjaannya, nggak bersyukur dengan pasangannya, kesel terus sama anak-anaknya, nggak bahagia lihat mertuanya, lihat iparnya, lihat apapun kayaknya dia tuh nggak pernah happy, maka hidupnya tuh ketika jalannya kebayang kalau orang yang miring gitu ya. Nah Dan izin Bunda, bukan waktunya 5 menit lagi. oke siap sebentar lagi berakhir dan ya bukan demikian pula ternyata bukan cuma naunya kita menolak di pasnya pun di masa lalu kita seperti ketarik ke belakang ya banyak benang-benang kebencian marah dan sakit hati ditarik ke belakang. Nah itu yang membuat kita nggak bisa lihat masa depan karena badan kita ketarik ke belakang. Atau ada juga orang yang terlalu future, terlalu menunduk, pengen tahu, kepo sama masa depan. Nah, hidup kita tuh menjadi beban ketika kita tidak berada di hari ini. Bagaimana cara kita bisa lihat masa depan? Maka maafkanlah masa lalu. Berterima kasihlah sama masa lalu. Dan katakan, masa lalu engkau pernah kulewati dan sekarang sudah tidak ada lagi. Dan hari ini aku berbahagia karena engkau mengajarkan aku menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah lepas nih yang di belakang, lepas kelihatan. Ketika kelihatan, maka apapun bisa kita lihat di masa depan. Kenyataan hari ini adalah mimpi di masa lalu. Jadi kalau di hari ini kita selalu berpikir bahagia, ya maka masa depan kita pun pasti akan kebahagiaan, gitu ya. Boleh klik berikutnya, ya kita akan pas. Nah, jadi intinya bahwa badan kita itu jangan direkamkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, karena ada understanding muscle memory, dia menyimpan peristiwa. Nah, kalau orang selalu mengulang-ulang peristiwa yang buruk-buruk, sifat dari badan itu seperti sendok yang tadinya nggak pernah bisa jadi magnet, tapi kalau sering digosok-gosok, di tempat-tempat gitu ya, pakai martil, lama-lama sendok yang tadinya tidak bermagnet, itu berusaha berubah menjadi magnet. Demikian pula dengan tubuh kita. Kalau yang di tempat-tempat itu adalah
sesuatu yang buruk terus-menerus, yang diingat-ingat, dikenang-kenang, dibaper-baperin, nggak mau maafin, maka siap-siap jadi medan magnet, medan elektromagnetik. Kalau tadi skalar energi menghempaskan energi, kalau sekarang menarik energi. Maka jadilah kita orang-orang yang kalau pengen berubah, berubahlah dengan cara memandang sesuatu tuh dengan baik. Pastikan posisi kita adalah berada di hari ini. Ya. Sekarang boleh klik yang terakhir nih ya, ketiga, yaitu hidup itu adalah soul. Kita perlu jeda sejenak. Hidup seperti remote. Siapa yang mencet, dia yang mengendalikan. Nah, karena remote itu ada di tangan kita, maka pastikan bahwa remote itu kita pilih gitu ya, tayangan yang kita suka gitu. Kalau nggak suka, cepet pindah aja gitu ya. Nah, untuk pindah itu kadang kita perlu berpikir, untuk apa tenang. Jangan kalau ada, kan anak kecil, pernah lihat anak kecil ya, kalau lagi asik-asik nonton film kartun, tahu-tahu ada iklan. Nangis dia gitu, dia minta bahwa iklannya supaya jangan ada iklan ya, jangan maunya langsung lanjut terus, dia nangis gitu. Lalu dibanting remote-nya ya, atau TV-nya dipukul-pukul karena ada iklan ya. Nah, kalau kita adalah pengendali remote, tenang dan bijaklah dalam merespon keadaan kita. Itu kalau dalam terapi mentalnya adalah seperti orang yang lagi lihat TV, kalau tayangannya jelek ya, bukan TV-nya dipecahkan, tapi channelnya aja yang diganti. Cari channel yang kita sukai, gitu ya. Sama seperti memandang hidup. Kalau perlu kita ambil nafas panjang, ya. Kadang hidup itu butuh jeda. Kita perlu dapat benturan-benturan supaya kita bisa merasakan bahwa sakit itu nggak enak. Kita kadang perlu menghadapi kekurangan supaya kita tahu bahwa kalau berkelimpahan itu nanti kita bisa berhati-hati. Gitu. Jadi ambil aja nafas panjang, pasti ada rahasia dari kehidupan. Dan yang paling penting waspadailah burnout. Apa itu burnout? Kelelahan. Kelelahan ngapain? Kelelahan nolong orang. Apalagi orang-orang yang berada di rumah sakit, dunia medis, semua yang diurus oleh orang lain gitu ya. Maka berilah ruang, jeda. Entah itu ngopi ya di kafe, entah itu nonton film, entah itu bermain sebentar bersama teman-teman, belanja kalau buat emak-emak gitu ya, pergi skincarean gitu. Itu sesuatu yang membuat kita menghindari burnout. Ya hati-hati. Beberapa kawan saya mengalami burnout, itu dia sampai akhirnya ngalamin stroke dan akhirnya meninggal dunia dalam waktu cuma 3 hari saja. Ada lagi yang mengalami burnout, kawan saya memang seorang pemikir yang luar biasa, hebat, mengelola sebuah sekolah alam, ternyata tiba-tiba lupa ingatan. Nggak tahu bacaan Al-Fatihah gitu, nggak tahu lanjutannya. Ya Alhamdulillah sekarang udah pulih gitu. Jadi bahkan kawan saya terdekat juga tiba-tiba dia lagi presentasi depan Ibu Hovifah gitu ya dengan tentang bisnisnya. Tiba-tiba mulutnya nggak bisa ngomong apa-apa. Nah kemarin baru nelfon dalam keadaan sudah tidak ingat. Ngomong itu huruf sudah terbalik-balik gitu ya. Kenapa? Gara-gara burnout. Kebanyakan ngurusin orang, lupa sama diri sendiri. Maka belilah hadiah. Karena jika tidak, kita akan mengalami self disconnection, yaitu tubuh yang tidak menetap pada tubuh kita sendiri, tapi kelayaban di negeri-negeri orang ya, di tempat-tempat persoalan orang lain. Jadi buatlah hidup kita connection, self connection dengan diri kita, supaya kita bisa tetap damai ya dalam menyikapi persoalan. Oke, yang berikutnya, yang terakhir, ini adalah gambaran soul-nya ya. Soul itu adalah sebuah jiwa yang tidak nampak tapi sebetulnya ada. Inna fil jasani mudghatan idza soluhat soluhat jasadu kulluhu idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahiyya qalbu. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau baik-baik semua, kalau enggak semua gitu ya. Maka itu namanya ala wahiyya qalbu ya, qalbu. Ini letaknya sebetulnya di jantung. Nah, soul kita itu adalah jiwa yang dalam bentuk spiritual yang kalau digali lebih dalam ternyata disimpannya dalam DNA kita. Nah, DNA kita ini ada ruang penyimpanan data, di dalamnya itu ada solusi dan di dalamnya juga ada masalah. Ada masalah tapi juga bisa ditemukan solusinya. Karena DNA kita bisa merekam sampai 1 buletan kecil kode DNA itu 290 juta halaman ensiklopedia. Artinya hidup kita tuh sudah cukup untuk direkam dari bangun tidur sampai mau tidur. Kalau suatu saat nanti ada yaumul hisab, hari ketika dibacakan amalan-amalan kita di akhirat nanti, maka cukup dengan membuka beberapa kode DNA saja sudah keungkap tuh seluruh hidup kita. Nah, menyadari tentang fungsi DNA ini, yuk sama-sama kita lebih rileks, lebih memaafkan orang, supaya data-data yang tersimpan itu bukanlah data-data kepahitan hidup, bukan pula data-data keburukan, tapi ada data upgrading diri yang terus bertambah, keilmuan yang terus bertambah, perasaan bahagia yang terus tambah, bahkan kecakapan-kecakapan hidup yang terus kita latihkan.
Jadi DNA kitanya fight, kitanya pun di muka bumi akan fight. Ruang penyimpanan ini penting gitu ya untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan secara umum tentang mind, body, and soul ya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ingin didiskusikan. Terima kasih banyak Bunda Kurnia, luar biasa, materinya sangat menarik, disampaikan secara singkat, padat, dan tepat sasaran. Baik Bunda, sudah ada pertanyaan dari Mbak Febri dari tim kerja OSDM. Mbak Febri bertanya, dalam pengalaman Bunda, apa momen yang paling mengubah cara pandang hidup kita sehingga bisa bertumbuh? Dan bagaimana kami bisa menemukan momen pembelajaran seperti itu tanpa harus mengalami kegagalan besar? Ya. Seringkali kita fokus mengejar peningkatan kompetensi, tetapi lupa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, menurut Benda, pertanyaan apa yang harusnya kita rutin kita tanyakan kepada diri kita sendiri agar proses bertumbuh itu tidak berhenti hanya pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter kita. Demikian, Bunda. Masya Allah ya, bagus pertanyaannya ya. Iya, dari pengalaman yang saya dapatkan dari sebuah proses pertumbuhan kehidupan itu yang mengubah ya. Dulu saya juga orang yang pemarah. Pemarah itu apapun gampang marah. Kemudian sampai sekarang mungkin masih ada sisa-sisanya, tapi jauh lebih ringan dibandingkan kondisi masa lalu. Saya sering memburu masa depan itu sampai berlebihan. Saya pengen jadi orang kaya cepat gitu. Ini cara yang pernah saya rasakan tuh gini. Waktu itu anak baru lahir. Hidup kita pasti masih susah karena baru belajar berumah tangga kan ya. Saya bilang gini sama Abi, ya Allah Bi, gitu ya, baru punya anak satu aja, hidup kita susah begini. Gimana nanti kita nyekolahin anak? Terus bisa nggak dia kuliah di UI gitu ya? Saya bilang gitu kan. Eh, SDIT itu mahal loh, jutaan. Masuk UI itu bisa 20 sampai 40 juta gitu ya. Dari mana sekarang aja buat makan susah. Nah, untung suami saya orang Betawi gitu ya. Dia bilang gini, Mi, anak itu baru merojol gitu ya. Udah mikirin sekolahnya aja, udah mikirin kuliahnya aja gitu ya. Sabar gitu. Jadi disitulah yang membuat saya akhirnya mengalami sebuah suasana pengalaman batin ya. Kadangkala hidup kita tuh terlalu berlebihan dalam menyikapi kehidupan di masa depan. Jadi kayak orang tuh punya jiwa kelayaban mungkin 20 tahun ke depan kan, karena baru lahir. Anggap kuliah umur 20 tahun. Kelayaban ke masa depan. Sementara masa depan itu ruang yang gelap. Ruang milik Allah. Jadi kalau jiwa kita nih, kalau misalkan keluar nih energi jiwa kita sampai ke masa depan 20 tahun, pasti kita akan ketakutan. Kenapa? Karena itu ruang yang belum terjadi apa-apa. Yang tahu cuma Allah doang, tergantung dari hari ini kita berpikir. Jadi ruang kegelapan. Nah, untuk ada yang manggil jiwa saya, pulang gitu. Anak baru lahir, gak usah mikirin kuliahnya dulu gitu. Seperti orang yang masa bodoh, tapi ternyata itu cara paling aman. Ya, itu pengalaman spiritual yang saya dapatkan sehingga akhirnya saya selalu berupaya untuk menjaga kebaikan-kebaikan di hari ini. Gitu. Dulu juga saya orang yang gampang sakit hati. Ya, jadi saya udah nikah, tapi saya masih benci sama bapak saya. Cuma gara-gara saya mau masuk SMA-nya, nggak mau SMA 1 Depok karena saya di Depok ya, saya maunya SMA 8 Jakarta, SMA favorit ya di Jakarta itu, karena saya ngerasa saya berprestasi dan saya punya punya nilai yang cukup untuk masuk ke sana. Saya sampai betul-betul benci sama bapak saya gitu ya. Gara-gara itu saya ngerasa hidup saya gagal. Padahal justru gara-gara saya sekolah di SMA Negeri 1, saya bisa kuliah di UI gitu. Ya, saya keterima kuliah di UI jurusan fisika. Kemudian sabab saya berpikir tentang anak itu di hari ini, nggak mikirin 20 tahun ke depan, ternyata takdir anak saya kuliahnya itu nggak pakai uang gitu. Yang tadinya saya khawatir. Kenapa? Karena anak pertama saya kuliahnya di Madinah, kuliahnya dapat beasiswa, bahkan dikasih biaya hidup gitu ya bersama keluarganya. Nah, apa yang kita khawatirkan di masa lalu itu seringkali belum tentu terjadi. Jadi cara paling rileks adalah itu gitu ya. Coba diperiksa diri kita. Sekarang lagi ada di mana nih? Coba Bapak dan Ibu periksa. Gue kelayaban kemana ya? Ada yang kelayaban ke tetangga gitu ya. Karena banyak tetangga sering curhat, jiwa kita nempel di dia. Sehingga masalah tetangga kayak masalah kita. Atau kita punya teman kantor gitu ya, toksik banget gitu ya. Udah mulutnya jahat gitu ya. Segala apapun diucapkan nyakitin, itu sama kita rekam. Nah, akibatnya apa? Kita juga bawa penyakit ya, apa yang dia bawa. Padahal orang itu emang kayak begitu gitu. Nah, saya belajar membatasi diri dari persoalan. Pokoknya ngebayangin tuh kayak saya harus ada di hari ini dan hari ini saya harus bahagia. Lalu bagaimana cara ningkatin kompetensinya? Saya selalu berupaya membuat jurnal, Bapak dan Ibu ya. Saya selalu menjurnal diri saya.
Makanya kenapa sekarang tuh enak banget. Zaman saya dulu belajar, nggak ada. Saya kayak orang kelayaban nemuin diri saya sendiri ya. Sekarang udah ada buku jurnal syukur. Bahkan sudah ada aplikasi tentang journaling diri itu yang langsung lengkap gitu. Kalau dulu saya harus mengais-ngais gitu ya, mencari diri saya sendiri. Kalau saya punya kekurangan dari hasil bentrokan bersama suami, Abi tuliskan kekurangan apa Abi bilang cari 100 kekurangan saya kata Abi. Ya saya tuliskan 100 kekurangan Abi. Begitu saya temukan satu kekurangannya, saya ketemu satu kekurangan saya dalam kekurangan Abi gitu. Akhirnya saya menemukan 100 kekurangan saya. Nah, waktu itu berat banget tuh ya pakai peristiwa saling ribut, saling menunjuk siapa paling baik, siapa paling buruk ya. Tapi sekarang enak banget. Udah banyak. Ibu tinggal beli aja buku-buku journaling. Ya, bahkan sampai yang pakai buat taruh di tab gitu ya, udah ada gitu ya. Pakai iPhone, pakai ditulis-tulis sendiri dengan teknologi ada. Nah, cara itu yang membuat kita upgrading. Terus saya membiasakan diri untuk memindahkan semua informasi itu ada di tulisan gitu ya. Nggak mau disimpan di otak. Misalkan, ntar mau nyuci piring, ngapain ditaruh di otak gitu ya. Kalau emang bisa kita tuliskan dulu, punya cucian piring nih, tulis aja dulu. Ntar mau nyuci gitu ya. Maka kita meringan-ringankan. Kasihan otak kita. Kalau cuma dipakai buat naruh pikiran-pikiran remeh yang sederhana gitu ya. Jadi akhirnya kita lelah sendiri. Itu yang pengalaman supaya saya punya waktu dan ruang untuk banyak belajar. Dan supaya bisa banyak belajar harus banyak baca buku gitu ya. Buku pengembangan diri baca aja, ngerti nggak ngerti insya Allah dikasih hidayah sama Allah. Hari ini belum paham, besok baca lagi, nanti dikasih paham. Nggak mungkin Allah nunjukin kita sebuah buku ya, kalau Allah nggak pengen kita bertumbuh. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tuh nggak usah ragu. Saya tuh nggak pernah mau, kalau mau beli apa-apa, terutama untuk buku, nggak pernah mau mikir buku apa yang terbaik. Bismillah aja tuh pergi ke toko buku, saya memohon nama Allah. Kadang kala tangan, mata, itu kita kan bergerak. Ingat, kita tuh punya DNA. DNA yang bisa menemukan solusi kehidupan. Kita bilang, Allah berikan aku solusi ilmu. Tolong cariin di buku, di Gramedia ini. Itu pasti akan ketemu. Entah dari novel, entah dari buku-buku pengembangan diri ya. Atau buku-buku kisah. Itu kadang-kala ketemu tuh. Masalah selesai dari situ. Ya, jadi pahami bahwa kita punya DNA yang bisa menunjukkan arah ya. Kapan-kapan kalau saya datang offline, kita main dengan kartu ya. Saya punya kartu deteksi masa depan, masa kini, dan masa lalu gitu ya. Tapi bukan kartu tarot gitu ya. Tapi kartu asli memang cara terapi, disebutnya fototerapeutik ya. Mengambil data informasi tubuh secara alamiah gitu dari tempat penyimpanan-penyimpanan di otak, di otot gitu ya, dan juga di sel ya, sel yang bernama DNA itu. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya dari Bunda ya. Jadi kita tetap menjaga kebaikan-kebaikan kita hari ini dan kita selalu upgrading ya, upgrading diri kita sendiri, terus belajar, terus membaca. Baik, ada pertanyaan lagi Bunda dari Ya, teman-teman diklat terkait dengan burnout, burnout ya Bunda. Nah, kadang tidak disadari seseorang itu mengalami burnout, tapi eh, terus-terus terjadi dan gimana caranya kita bisa mendeteksi bahwa saya tuh kena burnout gitu, Bun. Apa langkah yang harus kita lakukan secara preventif? Nah, ya. yang kedua adalah jika Bunda memberikan satu kebiasaan yang bisa Bunda terus lakukan, bisa bertumbuh dari dalam sampai Bunda jadi hari ini seperti ini, kira-kira kebiasaan apa yang Bunda bisa sharingkan ke kami? Eh, Langkah apa yang selalu Bunda lakukan secara rutin dan mengapa itu Bunda lakukan? Seperti itu, Bun. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama mengatasi burnout ya sampai berujung self disconnection. Kalau udah sampai self disconnection itu biasanya udah kena sakit mental ya. Biasanya udah mulai gampang marah-marah itu indikasinya, atau bahkan sampai mager ya, nggak mau bergerak padahal tadinya sangat ceria. Sampai akhirnya dia seperti orang yang kebingungan gitu. Dan tadi parahnya ya sampai demensia ya, lupa ingatan gitu, lupa ingatan. Bahkan pokoknya itu kalau yang pengalaman, saya juga pernah ngalamin kayak orang burnout gitu, itu kalau WhatsApp tuh bisa kita bisa lihat ya, bukan karena jempol kita yang besar, itu biasanya kata-kata itu seperti tipe ya, tipe. Udah wah udah mulai nulis tuh mau nulis mau jadinya muak gitu ya, mau nulis pokoknya nulis kata-kata tuh udah mulai kebalik-balik gitu. Ya itu bukan karena tipe tangan, tapi sebetulnya itu adalah gejala kita sudah mengalami burnout gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan emang biasanya kalau deteksi awal kayak begitu kita udah mulai, ih kayaknya gue udah mulai kecapean nih gitu.
Kalau bisa, kalau sekarang saya mengatasinya adalah dengan selalu kasih self reward gitu. Bahkan untuk hal yang sederhana saya kasih self reward gitu. Saya kadang-kadang selesai mengajar ya, ngaji, ngasih ceramah dari banyak tempat, udah kelelahan gitu. Udah saya sama anak saya tuh sama-sama udah hang, misalkan di jalan kita udah ngerasa udah bawaannya pengen marah sama motor yang lewat, bawaannya aduh nih orang nih gitu ya, udah mulai kayak gemes-gemes, wah ini saya udah mulai kena gangguan nih gitu. Saya ngerasa bahwa kok saya jadi melihat orang lain penuh kekesalan ya, itu tanda saya sudah burn out. Akhirnya apa kita suka, Kak kita ngopi dulu ya gitu ya. Dan saya seneng ngopi gitu ya. Pasti ngopi tuh. Semua merek kopi di kafe-kafe sederhana tuh sangat saya sering makan ya. Mau ke kopi kenangan kayak Janji Jiwa, Tuku, Fore gitu ya. Semuanya itu kita rasain, kita tongkrongin gitu. Ngapain? Paling cuma sebentar gitu ya, minum kopi sampai selesai, kadang sisa masih dibawa. Ya udah, selesai setelah itu udah kayak langsung happy lagi aja gitu. Itu cara kita menghadiahkan diri sendiri. Boleh ada yang menghadiahkannya, kalau saya memang apa aja yang ibu rasakan yang jangan terlalu mahal supaya kita nggak berat ya ketika burnout itu. Kalau sebenarnya kan ideal itu pergi ke sebuah pulau yang sepi, ya matikan semua handphone, gitu, berteriaklah di pantai. Tapi kan ribet ya kalau kayak gitu. Nah cari yang paling ringan ya, mau pijit-pijit badan kayak terapi gitu, silahkan. Atau mau pergi sekedar pergi ke mall, mampir. Kadang buat saya tuh beli tisu aja udah bahagia gitu ya. Oh tisu di rumah udah selesai, udah habis gitu. Oh udahlah kita beli tisu aja. Ya, karena kan ketika beli tisu bukan cuma tisu yang dicari biasanya kalau mak-mak ya, ada yang lain ya. Tahu-tahu pulang bawa gantungan kunci lah, pulang bawa buku-buku notes kecil. Saya senang sekali bawa-bawa notes gitu. Selalu beli tuh ya ke DIY lah. Akhirnya mampir kemana-mana. Nah itu juga bisa bikin happy ya. Pastikan duit Anda aman kalau untuk ini cara ini. Ya itu cara yang paling sederhana lah ya untuk bisa terhindar dari burnout ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah kebiasaan apa yang dilakukan setiap hari. Tadi ya saya sudah sampaikan saya senang journaling, saya senang menggambar-gambar, bahkan saya senang mencoret-coret gitu. Kalau misalkan kayaknya lagi nggak bisa nemuin ide kreatif ya saya coret-coret buku, kemudian buku itu saya warna-warnai, saya jadikan gambar sesuatu yang baru nggak dan nggak perlu mikir jadi gambarnya. Yaitu teknik yang apa ya disebutnya adalah art terapi ya, membiasakan diri melakukan art terapi. Jadi melukis, menggambar, menggambar acak, pokoknya kayak orang yang ruwet gitu ya. Tapi setelah itu kita warnai, kita kasih titik-titik, kita kasih garis-garis lengkung, itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna. Nah dari situ ternyata akan muncul tuh energi segar ya dari tubuh, dari sel, yang akhirnya membuat kita ya udah belajar apapun jadi seneng gitu. Membaca apapun jadi seneng, ketemu siapapun jadi seneng gitu. Nah itu kebiasaan yang saya saranin biasakan aja tangan tuh bergerak karena gerakan tangan kita itu adalah gerakan DNA ya, gerakan DNA. Jadi kalau kita lagi bikinnya ruwet, emang seruwet itu hidup kita hari ini. Maka kita bisa buat indah itu, diwarna-warnai lah yang ruwet itu. Maka menjadi karya yang bagus. Dan kalau jadi karya yang bagus, setelah itu kita bahagia. Ajaibnya sel tuh kayak gitu. Ya, itu dia. Boleh pertanyaan berikutnya. Ya, baik, terima kasih Bunda. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Pak Pri Setiadi dari IT. Bagaimana cara membangkitkan energi positif untuk kekuatan pikiran, sementara masih banyak energi negatif yang bersarang pada diri kita? Seperti itu, Iya. Bun. Saya mengambil kalimat dari pertama dari Abu Bakar Al-Mazni. Beliau seorang generasi Tobi'in. Ya. Beliau mengatakan bahwa jika engkau melihat orang di sekitarmu bermuka masam kepadamu, itu menandai bahwa engkau sedang bermaksiat kepada Allah. Dan apabila engkau melihat orang di sekitarmu bermuka manis kepadamu, penuh cinta kepadamu, itu menandakan engkau sedang taat kepada Allah. Jadi ini teori tentang tadi apa tuh skalar energi, ya medan elektromagnetik, ya, sampai kepada teori DNA dan itu sudah dijawab tuh oleh Abu Bakar Al-Mazni ya, tanpa ilmu fisika. Tapi begitulah kehidupan itu. Kalau kita mau lihat hidup kita, lihat aja di hidup orang lain gitu, di sekitar kita. Kalau ada yang sering marah-marahin kita, nyala-nyalahin kita, terus kayaknya kita banyak dimaki-maki, itu sebetulnya ada energi kemarahan kita sendiri. Maka apa yang perlu diperbaiki? Ya kita jangan gampang marah. Maka orang di sekitar kita nggak akan memarahi kita. Terus apa lagi? Di orang di sekitar kita kayak nyari-nyari kesalahan, ya, kemudian menyudutkan kita. Jangan-jangan kita tipe orang yang hal sedikit dan remeh aja tuh kayak yang jadi persoalan besar gitu. Padahal ya jadi kayak orang gini, kalau ada yang susah
ngapain ngerjain yang mudah gitu. Itu kan orang yang kebalik ya. Harusnya kan kalau ada yang mudah kenapa milih yang susah gitu. Nah, banyak orang yang menyulitkan diri sendiri sehingga akhirnya energi negatif bertumpuk pada tubuhnya. Nah, itu dia. Atau bagaimana cara membangkitkan energi positif ya. Ini pengalaman saya yang saya tangkap gitu sampai hari oh ya Allah ini meringankan banget gitu. Dari perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kalau engkau mengetahui cara Allah mengurus setiap peristiwa, niscaya hatimu akan meleleh karena mengaguminya katanya gitu. Jadi kalau ngebayangin bagaimana Allah mengatur kehidupan di muka bumi ini, pasti hati kamu tuh bakal meleleh karena mencintai Allah, mencintai dan mengagumi Allah. Nah, cara saya tuh ngebayangin yang sederhana gitu. Misalkan makan sayur sop, ya Allah, wortel dari Cipanas nyampe ke mangkok saya gitu. Kentang dari Sarangan ada di rumah saya, dari Jawa Timur nyampe gitu. Wah, buncis dari Brastagi Medan ada di rumah saya gitu. Daun bawang dari Liwa Lampung ada gitu. Garam dari Sumeneb ya. Sapi gitu ya, dari Tapos Depok gitu. Atau segala macam tuh ya yang ada di mangkok aja kita udah bisa ngebayangin perjalanannya tuh sampai kepada kita. Itu yang saya sebut kalau kau bisa bayangkan bagaimana rahasia Allah mengurus itu, pasti hatimu meleleh menangis gitu. Sehingga akhirnya saya selalu berpikir sesuatu yang nggak mungkin peristiwa ini terjadi kecuali Allah datangkan kepada saya. Ya, entah itu dapat rezeki yang ada dadakan ya, mau nggak punya rezeki kayak tisu gitu ya. Tahu tisu? Kalau diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Nah, cara berpikir positif lah yang membuat kita punya rezeki itu yang nggak pernah habis. Bahkan bisa berkata, ya Allah, gajian kemarin masih ada sisanya, udah gajian lagi aja gitu. Ya Allah, rezeki yang kemarin belum dihabisin, ya udah datang rezeki yang baru. Itu apa? Energi positif sebetulnya. Jadi saya selalu berupaya untuk membayangkan semua hidup itu prosesnya menakjubkan. Ini kalau kata Einstein, ini teori ilmiahnya ya, kata Einstein, hidup itu cuma dua. Ada orang yang tidak pernah memandang hidup ada keajaiban, atau orang yang memandang hidup semuanya keajaiban, katanya gitu. Nah, saya pilih yang kedua, bahwa semua hidup itu adalah keajaiban. Gitu. Itulah dia. Masya Allah. Iya, Selesai ya? baik. Luar Alhamdulillah. biasa, Ibu Bunda jawabannya. Eh, jadi kita senantiasa berpikir positif, mensyukuri apa yang ada, dan menjadikan semua itu bermakna pada kehidupan kita sekecil apapun ya. Begitu ya, Bunda ya. Nggih. Ya, baik. Karena waktu jualah yang memisahkan kita, saya rasa banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan ke Bunda ya terkait masalah kita sehari-hari, namun kita dibatasi oleh waktu. Nah, kita sampai kepada penghujung acara. Eh, mohon Bunda sampaikan untuk closing statement Bunda yang bisa memotivasi kami semua. Ya, ya. Mungkin saya mengulang kalimatnya Dokter Gia ya. Berdamailah dengan hidup karena hidup itu sebetulnya memang damai ya. Dan cara kita menjadi damai adalah yuk senyumkan aja hidup itu 20 kali hitungan di setiap hari 20 kali. Maka insya Allah kita semua bisa melihat hidup itu sebetulnya indah. Dan hidup adalah keajaiban. Amin. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bunda atas sharingnya pagi ini. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Eh, hari ini kita sudah selesai mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi hari ini semakin memotivasi kita, menjadi bekal kita untuk terus bertumbuh, membangun kepercayaan pada diri kita jadi lebih kuat, bagaimana kita mensikapi permasalahan yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa mewujudkan ke dalam perilaku kita sehari-hari, ke dalam pekerjaan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi pegawai yang tentunya eh, kompeten, capable, dan tentunya pegawai yang senantiasa terus-menerus untuk belajar dan bertumbuh. Terima kasih banyak Bunda atas sharingnya hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas kehadiran Bunda, partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kemajuan organisasi kita, RSAB Harapan kita. Jangan lupa tadi ambil satu insight, tuliskan ya, dan mari kita praktikkan di tempat kita sehari-hari bekerja, di keluarga kita, ya, kita coba implementasikan. Karena satu langkah kecil hari ini akan menjadi awal yang besar untuk nanti kita di kemudian hari. Dan jangan lupa pula kita ajak rekan kita untuk hadir di Wigro sesi berikutnya. Tetap tumbuh, tetap bijak, dan tetap semangat. Dan mari bersama-sama membangun ruang digital yang sehat dan positif. Terima kasih sudah hadir di ruang digital hari ini. Saya atas nama Rita Yuliani, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih banyak Bunda. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya, acara offline.